sebenarnya tidak pernah meminta rumah dinas, tapi memang sudah disiapkan. Rumah dinasnya sudah ada. Itu Jujur saya tidak bisa bayangkan betapa sedihnya masyarakat Kalimantan Timur. Gubernur Kalimantan minta renovasi rumah dinas 25 miliar. Baru juga kemarin minta mobil dinas 8 miliar. Alasannya biar nggak bolak-balik ke rumah pribadi. Lucu ya? Yang capek bolak-balik itu pejabat, yang disuruh maklum itu rakyat. Katanya demi efisiensi. Tapi angka 25M itu efisiensi. Kaltim lagi. Gila, gokil. Setelah kemarin kasus mobil dinas sebesar 8,5 M, sekarang renovasi rumah dinas 25 M. Emang jago, emang soal ngabis-ngabisin anggaran ya. Renovasi rumah dinas, Gubernur Kaltim sedot APBD 25 miliar. Hai guys, ketemu lagi kita. Guys, selamat datang di Kalimantan Timur, Provinsi. Sepertinya semakin kesini, bagaimana komentar netizen terhadap Gubernur Kaltim, yang mana dalam hal ini bukan saja beli mobil sejumlah 8,5 miliar, meskipun itu tidak jadi. Ya, beritanya sudah beberapa minggu yang lalu, dan saat ini tidak kalah viral, Gubernur Kalimantan Timur merenovasi rumah dinasnya dengan seharga 25 miliar. Jumlah yang sangat fantastis untuk sekadar merenovasi rumah dinas, teman-teman. Nah, dalam hal ini kita akan lihat bagaimana komentar dari warganet dan juga netizen ya. Saya akan tampilkan di sini, teman-teman. Jangan di skip-skip agar teman-teman bisa kemudian nanti di akhir bisa menyampaikan komentar ataupun tanggapan di dalam komentar, di kolom komentar di bawah ini, teman-teman. Silakan. Gubernur Kalimantan minta renovasi rumah dinas 25 miliar. Baru juga kemarin minta mobil dinas 8 miliar. Alasannya biar nggak bolak-balik ke rumah pribadi. Lucu ya? Yang capek bolak-balik itu pejabat, yang disuruh maklum itu rakyat. Katanya demi efisiensi. Tapi angka 25M itu efisiensi atau kemewahan. Sementara di luar sana banyak yang masih berjuang buat punya rumah yang layak. Jalan rusak dibiarin, fasilitas umum seadanya. Rakyat disuruh ngerti keadaan, tapi pejabatnya nggak mau ngerti rakyat. Jadi yang harus beradaptasi itu rakyat, atau sebenarnya yang harus sadar diri itu pejabat. Kaltim lagi. Gila, gokil. Setelah kemarin kasus mobil dinas sebesar 8,5 M, sekarang renovasi rumah dinas 25 M. Emang jago, emang soal ngabis-ngabisin anggaran ya. Coba warga Kaltim kumpul dulu sini. Kok pengen tahu, emang provinsi Kaltim itu dananya itu banyak banget gitu ya? Kaya banget gitu ya provinsinya ya. Sampai gubernurnya untuk urusan mobil membutuhkan anggaran sebesar 8,5 M, dan renovasi rumah dinasnya membutuhkan anggaran sebesar 25 M. 25 M loh. Ini gede banget untuk urusan hanya renovasi. Renovasi loh ini loh, Pak. Oke lah kalau Bapak bilang ini tuh bukan hanya untuk rumah gubernur tapi rumah wakil gubernur juga. Oke. Yang gue mau tahu, renovasinya seperti apa sampai harus menghabiskan uang 25 M total. Gue nggak tahu ya, apakah emang biaya renovasi bahan bakunya di sana itu mahal-mahal banget sampai biaya sebesar itu? Karena kalau kalian ke Jawa atau kalian ke Sumatera, 25 M itu dapat rumah super mewah. Dapatnya bukan cuma 2, Pak. Mending bikin baru daripada renova. Lagian, maksud gue tuh urgensi apa yang menyebabkan Bapak harus renovasi itu rumah? Kalau emang kasurnya jelek, ya udah ganti kasurnya. Kalau TV-nya yang rusak, ya udah ganti TV-nya. Ganti kasur, ganti TV, ganti meja makan, ganti pintu rumah. Nggak sampai 1 M dong, Pak. Ini 25 M. Gue beneran penasaran ya, gimana responnya warga-warga Kaltim gitu dengan banyaknya berita-berita yang terus viral terkait gubernur mereka. Udahlah dinasti politik, anggaran terus dihambur-hamburkan, jalanan tak kunjung bagus. Sampai kemarin gue ada lihat video lewat di reels gue bahwa ada warga-warga Kaltim lagi sibuk benerin jalan gotong royong demi marwahnya Kaltim. Jelas ini satir ya, karena dengan banyaknya anggaran yang terus dikocorkan demi kepentingan pribadi, tapi dengan dalih pemerintahan, jalanan mereka tidak kunjung bagus. Ini tuh jadi lucu gitu loh. Sungguh suatu kejomplangan yang nyata. Kocak. ketua di bank tentara itu. Kredit, nah itu pribadi jadinya. Saya nggak punya kredit.
Nah, saya nggak ada di perusahaan itu yang disebutkan itu, dan yang harus menjawab ini harusnya adalah Bank BPD. Ditanya ke Bank BPD dong, benar atau tidak ini? Ini kan ada seleweran ini dari media sosial. Harusnya yang menjawab itu BPD, bukan saya. Karena saya tidak dalam perusahaan itu. Yang kedua, kan ada konflik of interest. Masa saya punya perusahaan sedangkan itu dari BPD, nggak bisa dong. Itu saya tahu itu perusahaan 2011 dan saya menjadi anggota DPR 2019 sampai sekarang, periode kedua saya. Jadi itu mestinya ditanyakan kepada BPD. BPD lah yang harus mengklarifikasi, bukan saya. Masa saya harus mengklarifikasi? Lagian kan di lembaga keuangan itu kan ada OJK, ada BPK, masa bisa sih? Ya kan, secara logikanya nggak mungkin lah. Yang ini yang betul mengklarifikasi adalah pasti harusnya Bang BPD. Renovasi rumah dinas, Gubernur Kaltim sedot APBD 25 miliar. Hai guys, ketemu lagi kita. Guys, selamat datang di Kalimantan Timur, provinsi yang katanya kaya raya. Tapi nasib rakyatnya seringkali, ya, tersalip oleh fasilitas pejabatnya. Setelah tempo hari bikin heboh, Gubernur Kaltim dengan mobil dinasnya seharga 8,5 miliar, dengan dalih menjaga marwah, sekarang muncul lagi angka cantik 25 miliar. Bukan buat benerin jalan, tapi buat renovasi rumah dinas. Luar biasa. Mari kita bicara soal marwah. Katanya mobil mewah itu perlu untuk menjaga marwah Kaltim. Pertanyaannya, marwah siapa yang dijaga? Marwah rakyat yang ban motornya bocor, kena lubang di jalan, atau marwah pribadi yang gak mau kalah saing sama sultan-sultan di media sosial? Kalau marwah Kaltim yang jadi alasan, harusnya rakyatnya yang sejahtera dulu, jalannya yang mulus dulu, bukan garasinya yang kinclong. Sekarang 25 miliar buat renovasi rumah dinas. Biar apa? Biar makin estetik kalau difoto? Atau biar setara dengan gaya hidup hedon yang sering diperlihatkan? Saat rakyat di ujung sana masih kesulitan air bersih dan listrik, Bapak lebih memilih mempercantik atap rumah dinas. Mungkin plafon rumahnya terbuat dari harapan-harapan rakyat yang belum terwujud, makanya mahal. Ingat gak waktu dia menyindir KDM sebagai gubernur konten? Lucu ya? Emang sih Kang Deddy Mulyadi sering ngonten, tapi setidaknya beliau seliweran di media sosial karena prestasi atau interaksi langsung yang konkret. Nah, kalau Bapak Gubernur Kaltim yang satu ini rame seliweran di media sosial, tapi lewat berita anggaran yang fantastis, yang bikin rakyat istighbar berjamaah. Bapak nggak malu? Prestasi minim, tapi kritik rakyat dianggap angin lalu. Pak, memimpin itu bukan soal adu mewah fasilitas. Memimpin itu soal berapa banyak perut yang kenyang karena kebijakan Anda. Bukan seberapa mewah keramik yang Anda injak di rumah dinas. Rakyat Kaltim itu butuh aspal yang rata, bukan mobil dinas yang bisa melesat di atas penderitaan mereka. Udahlah, kalau emang nggak bisa bikin prestasi, minimal jangan bikin sakit hati, apalagi sensasi. Jadi, marwah siapa yang sedang Bapak jaga hari ini? Silahkan jawab sendiri, sambil menghindari lubang di jalan raya. Gimana menurut kalian? Coba komentar. Sebenarnya tidak pernah meminta rumah dinas, tapi memang sudah disiapkan. Rumah dinasnya sudah ada. Itu Jujur saya tidak bisa bayangkan betapa sedihnya masyarakat Kalimantan Timur mempunyai gubernur seperti ini. Sebelum diwawancarai saja, gubernur ini sudah kebingungan, ini masalah rumah dinas atau mobil mewah kemarin gitu ya. Saking banyaknya masalah menyangkut soal anggaran yang begitu sangat fantastis. Rumah dinas gubernur mau direnovasi, ya oke, renovasi gitu ya. Tapi renovasinya dengan anggaran yang fantastis, puluhan miliar. Kok bisa-bisanya merenovasi sebuah rumah dinas itu membutuhkan anggaran yang sangat bombastis seperti itu. Ini mau renovasi atau membuat rumah ini menjadi megah, membuat rumah ini jadi mewah gitu loh. Jadi saya rasa
hal-hal seperti ini, gubernur-gubernur di Indonesia jangan menggunakan uang rakyat untuk bermewah-mewahan untuk membuat rumah dinas menjadi megah. Karena apa? Karena di Kalimantan Timur saja itu rumah-rumah masyarakat yang tidak layak huni itu sangat banyak sekali. Coba kalian cek rumah-rumah di Kalimantan Timur apakah sudah layak huni semua? Apakah sudah memenuhi standar? Saya rasa tidak. Lah kok ini pejabat sekelas gubernur ingin merenovasi rumah dinasnya hampir sekitar 25 miliar. Kok bisa-bisanya itu pakai uang rakyat. Jadi saya rasa cobalah pakai akal sehat gitu ya, pakai logika. Kalau mau merenovasi, renovasilah dengan sesuai dengan standar. Ya renovasi itu apa sih? Renovasi itu memperbaiki apa yang rusak. Memperbaiki apa yang rusak itu tentunya tidak membutuhkan anggaran yang fantastis. 25 miliar. Saya nggak bisa berkata apapun sebenarnya. Saking kemarin mobil mewah yang 8 miliar katanya ya kita harus menjunjung tinggi marwah kepala daerah gitu, jangan sampai memalukan. Loh kok bisa-bisanya mobil biasa-biasa aja juga bisa jalan kok, pakai Avanza, pakai Agya pun juga bisa jalan tuh mobilnya itu. Jadi saya rasa gubernur-gubernur di Indonesia jangan meniru gubernur Kalimantan Timur ini. Kalau sampai ditiru, APBD di provinsi itu bisa chaos, bisa tidak hemat, sedangkan Pak Presiden Prabowo itu sudah mencanangkan efisiensi. Tetapi nyatanya bukan hanya di Kalimantan Timur, masyarakat Indonesia silakan cek di struktur anggaran APBD, renovasi rumah dinas itu akan selalu ada dan nilainya miliaran rupiah. Silakan cek dan kritisi. Salam akal sehat. Oke. Itulah dari teman-teman beberapa cuplikan video yang bisa teman-teman simak dan juga saksikan tentang bagaimana komentar yang sampai saat ini belum selesai-selesai mengomentari bagaimana Gubernur Kalimantan Timur yang makin parah saja nih. Kok bisa sebanyak itu biaya untuk renovasi rumah dinas? Katanya seperti itu. Dan ketika diwawancarai, jawaban dari Gubernur Kaltim ini sangat tidak masuk akal di kepala kita semua. Ya, ini yang membuat kita semua bertanya-tanya. Bagaimana komentar teman-teman? Silahkan letakkan di kolom komentar di bawah ini. Oke, mungkin cukup sekian hal yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.